Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rahmayani Hasibuan. Di sini saya mempresentasikan hasil PPT saya, mata kuliah Manajemen Risiko, dosen pengampu Bapak Bejo Santoso. Di sini judul PPT saya yaitu analisis menurunnya perusahaan Kodak. Selanjutnya, pendahuluan. Perusahaan Kodak yang pernah menjadi pemimpin pasar dalam industri peralatan fotografi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 1990-an dan awal 2000-an. Analisis kasus menurunnya perusahaan Kodak dapat dilakukan dengan mengidentifikasi penyebab penurunan, dampaknya, dan strateginya. Penyebab penurunan perusahaan Kodak antara lain keterlambatan dalam beralih ke kamera digital, kurangnya inovasi produk, dan pesaing segit di pasar kamera digital. Sejarah perusahaan Kodak. Perusahaan Kodak didirikan pada tahun 1888 oleh George Eastman dan berkantor di pusat New York. Perusahaan ini memakai model bisnis alat cukur dan silet, yakni menjual kamera dengan harga murah dan meraup laba dari penjualan film fotografi. Kodak menjadi pemimpin pasar dalam industri peralatan fotografi pada masa kejayaan di abad ke-20, namun pada akhir 1990-an Kodak mulai mengalami kesulitan keuangan karena turunnya penjualan film fotografi dan keterlambatan dalam beralih ke fotografi digital, meskipun Kodak lah yang mengembangkan kamera digital pertama. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab munculnya perusahaan Kodak, yaitu terdapat beberapa faktor. Yang pertama, kesalahan manajemen strategis. 2. Kurangnya adaptasi terhadap perubahan pasar. 3. Kurangnya inovasi terhadap produk. 4. Fitur digital masih sedikit dibandingkan dengan produk lainnya. Selanjutnya, dampak menurunnya perusahaan Kodak. Dampak menurunnya perusahaan Kodak adalah hilangnya posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar dalam industri peralatan fotografi. Namun pada tahun 2013, Kodak berhasil keluar dari status perlindungan kebangkrutan dan berfokus pada bisnis percetakan pencitraan digital. Selanjutnya, beberapa pendapat terjadi menurunnya perusahaan Kodak. Yang pertama, Scott D. Anthony dalam turunnya Kodak bukanlah tentang teknologi, mengatakan hal perusahaan sering kali melihat adanya kekuatan yang mengganggu industri. Mereka sering sekali mengalihkan sumber daya yang cukup untuk beradaptasi di pasar berkembang. Kegagalan mereka biasanya disebabkan oleh keengganan mereka menerima model bisnis baru. Yang kedua, John Kotter, hambatan perubahan. Sebenarnya di balik runtuhnya perusahaan Kodak mengatakan bahwa Kodak dipenuhi kepuasan diri. Mungkin sekitar akhir 1980-an, Kodak gagal mengimbangi Fuji. Bahkan sebelumnya revolusi digital di mana Fuji mulai melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan kronologi lama. Selanjutnya, strategi gagal dalam menurunnya perusahaan Kodak. Terdapat beberapa strategi gagal dalam menurunnya perusahaan Kodak. Yang pertama, keterlambatan dalam beralih ke kamera digital. Meskipun Kodak adalah pelopor pertama kamera digital mandiri. Yang kedua, kurangnya inovasi produk, di mana Kodak terlambat dalam mengembangkan produk-produk inovatif. Selanjutnya, pelajaran dari kasus Kodak. Terdapat beberapa pelajaran dari kasus Kodak, yaitu yang pertama, pentingnya adaptasi terhadap perubahan pasar. Yang kedua, inovasi sebagai kunci keberhasilan. Yang ketiga, manajemen strategi yang tepat. Yang keempat, kemitraan strategis. Selanjutnya, analisis kompetitif perusahaan Kodak. Analisis kompetitif perusahaan Kodak pada masa kejayaan menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki keunggulan dan teknologi fotografi dan merek yang kuat. Namun, kegagalan mengantisipasi perubahan pasar dan kurangnya inovasi yang menyebabkan perusahaan ini kalah bersaing dengan pesaingnya, terutama dalam mengadopsi teknologi fotografi digital. Selanjutnya, solusi alternatif perusahaan Kodak.
Terdapat beberapa solusi alternatif perusahaan Koda. Yang pertama, fokus pada inovasi teknologi. Yang kedua, kemitraan strategis. Yang ketiga, manajemen strategis yang lebih kreatif. Selanjutnya, kesimpulan. Perusahaan ini belum dapat menggali dan mengelola pengalaman yang dialami untuk mengembangkan potensi yang dimiliki perusahaan, sehingga kamera digital yang dikeluarkan untuk membangkitkan perusahaan ini tidak laku dipasarkan karena tidak memenuhi selera masyarakat. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.